Kedua, mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang sudah disesuaikan. Tiga, mohon untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan untuk nanti di akhir acara. Dokumentasi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat datang kepada Ibu, Bapak, Sivitas Esa Unggul, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli 2024, akan diadakan webinar dengan tema Konstitusi dan Negara. Yang kami hormati, Bapak Lutfi Wahid, MM, selaku Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara DKI Jakarta, sebagai narasumber luar biasa ESOS MIKOM selaku Kepala Biro Pengembangan Kerjasama dan Institusi Universitas Esa Unggul, serta seluruh peserta webinar Universitas Esa Unggul yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan berkat rahmatnya kita berkumpul pada malam ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Andi Mugianto selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan dari Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM. 4. Penyampaian materi oleh Bapak Lutfi Wahid MM. 5. Penyampaian materi oleh Bapak Kandidus. 6. Sesi foto dan penutupan. Masuk ya agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ini kalau baik, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf karena ada kesalahan teknis bagi kita. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Ananda. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lutfi Wahid MM selaku Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara DKI Jakarta. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM selaku Kepala Biro Pengembangan Kerjasama dan Institusi Universitas Esa Unggul, serta seluruh peserta webinar Universitas Esa Unggul yang saya banggakan. Izinkan saya membacakan doa menurut ajaran Islam untuk teman-teman yang baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa andimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberi nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, berkatilah acara kami, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami dalam pengabdian kepada negara, bangsa, agama, dan masyarakat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas doanya Bapak Faisal. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke inti acaranya. Untuk moderator Nurul Amalia Putri, dipersilakan waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Lutfi Wahid MM selaku Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islami Nusantara DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Ayu Larasati OSM Ilkom selaku Kepala Biro Pengembangan Kerjasama dan Institusi Universitas Esa Unggul, serta seluruh peserta webinar Universitas Esa Unggul yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Putri, mahasiswa Universitas Esa Unggul yang akan memandu jalannya acara hari ini. Webinar dengan tema Negara dan Konstitusi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Lutfi Wahid selaku Kepala Biro Pengembangan Kerjasama dan Institusi mohon maaf, Bapak Lutfi Wahid MM selaku Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara DKI Jakarta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf, Pak Lutfi Hakim. Mungkin izin saya membuka terlebih dahulu, mungkin ada sedikit miss dari MC-nya. Terima kasih banyak. Selamat malam, yang kami hormati dan kami banggakan tentunya di sini Bapak Lutfi. Terima kasih banyak Bapak Lutfi Hakim Wahid MM yang pada malam hari ini berkenan untuk memberikan sambutan
sekaligus juga sharing kepada teman-teman mahasiswa yang mana selaku ketua Hisminu DKI Jakarta banyak sekali pengalamannya, sharing ilmunya. Dan pada malam hari ini merupakan kegiatan ujian akhir semester pada presentasi kelompok yang mempersiapkan webinar pada sesi malam ini. Dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semua yang telah mempersiapkan dengan baik dalam melaksanakan ujian akhir semester. Tentunya pada tema negara dan konstitusi ini akan banyak juga disampaikan sharing dari pengalaman dari mata kuliah yang pernah dipelajari di mata kuliah kewarganegaraan. Sekali lagi mohon izin Pak Lutfi Hakim Wahid, sekali lagi terima kasih banyak. Salam kenal, salam hormat kembali Pak Lutfi. Mohon maaf saya nggak buka kamera, kebetulan saya lagi di rumah sakit ini, lagi nunggu anak sedang dirawat. Dan sekali lagi terima kasih, saya sukses Bapak, saya persilakan kembali untuk melanjutkan memulai untuk presentasinya. Terima kasih. Langsung? Mohon izin Bapak, silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati, yang kami banggakan Ibu Dr. Ayu, dan yang saya hormati mahasiswa Universitas Esa Unggul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa beraudiensi, bisa silaturahmi lewat Zoom. Insya Allah keberadaan kita pertemuan hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat, saya manggil sahabat-sahabat karena mungkin akan menjadi orang besar nanti. Jadi kalau saya memanggil teman-teman itu pasti sahabat-sahabat. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah apa itu konstitusi dan negara. Ini kita bicara terkait konstitusi dan negara. Secara harfiah, konstitusi itu diartikan adalah sebagai ketentuan aturan tentang ketatanegaraan. Gitu ya. Apabila dilacak lebih jauh, itu artinya adalah membentuk negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara jamin hak melalui konstitusi. Jadi semua yang berhubungan dengan negara itu pasti akan menggunakan konstitusi. Nah, lalu ada pertanyaan, hubungan antara negara dan konstitusi apa? Kadang kita melihat ada perubahan konstitusi, ada hal-hal yang selalu berubah-ubah. Ini gimana maksudnya? Jadi hubungan antara konstitusi dan negara itu sama hubungannya dengan bumi dan langit. Jadi ada keseimbangan. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat menjalankan kekuasaan tanpa adanya konstitusi dan sebaliknya. Pasti semuanya akan saling berhubungan. Namun pembentukan konstitusi adalah kehendak rakyat karena rakyat memiliki kedaulatan atas negara. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa yang dinamakan dengan konstitusi adalah kesepakatan daripada yang diwakili oleh pemerintah, DPR, dan seterusnya. Makanya dengan adanya tujuan konstitusi dalam suatu negara adalah untuk mencapai, yang ini perlu saya sampaikan nih, untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran. Nah ini Mbak Nurul, siapa lagi nih? Mas Gusti, Mas Faisal, Mas Mugianto, dan Farhan perlu kita sampaikan bahwa intisari konstitusi adalah untuk kebebasan, kemerdekaan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Dari sini perlu kita garis bawahi, dengan adanya konstitusi adalah keputusan mutlak rakyat untuk perubahan. Niatnya apa? Ya kemakmuran bersama. Kalau tujuannya beda, berarti konstitusi gagal di situ. Nah, di sini ada beberapa rujukan
yang perlu saya sampaikan adalah konstitusi harus menjadi rujukan sumber utama dalam penyusunan undang-undang dan segala peraturan di bawahnya yang melingkupi kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ini rujukan yang dimaksud ini adalah prinsip, nilai, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalam konstitusi itu. Makanya dalam konstitusi, sahabat-sahabat mahasiswa harus peka. Apakah ini untuk menguntungkan rakyat? Apakah ini untuk menguntungkan kepribadian dirinya sendiri? Makanya mahasiswa adalah peka terhadap konstitusi itu. Kalau untuk kemakmuran keluarga, untuk kemakmuran klannya, kemakmuran organisasinya, wajib itu kita tolak. Tapi kalau konstitusi itu bernegara, tujuannya adalah untuk kemakmuran, mahasiswa harus ikut mendukung. Karena tujuan pertama konstitusi adalah mencerdaskan kemakmuran bangsa dan rakyatnya. Nah, apa saja contoh konstitusi yang ada di negara Indonesia? Nah, ini adalah dalam konteks Indonesia, UUD 45 merupakan contoh konstitusi tertulis yang berperan sebagai hukum tertinggi NKRI. Nah, ini contohnya adalah UUD 45. Nah, apa saja yang dua macam konstitusi yang ada di negara ini adalah secara tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi adalah konstitusi dalam bentuk suatu dokumen hukum tertulis yang memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini sahabat-sahabat semua perlu kita memahami konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ini sangat luar biasa karena jam-jam setengah 10 ini para mahasiswa udah tidur, ternyata masih mau belajar. Ini subhanallah sangat luar biasa ini. Nah, ini saya kasih aplaus yang sangat luar biasa. Jam-jam segini kan orang udah pada tidur nih di rumah, tapi mahasiswa Esa Unggul ingin belajar dan menambah wawasan yang sangat dahsyat. Semoga mahasiswa Esa Unggul diberi keberkahan oleh Allah dan segera lulus kuliahnya. Amin. Allahumma amin. Nah, kembali lagi, apa dasar konstitusi di Indonesia? Adalah UUD 45 yang tadi saya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa di setiap negara itu memiliki konstitusi? Oke, siap. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda. Jadi di Malaysia itu rumpunnya berbeda, di negara yang lainnya itu mempunyai perbedaan, dan itu tidak sama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, perbedaan itu terjadi karena latar belakang yang berbeda seperti sejarah, budaya, ideologi, falsafah, dan segalanya. Ini yang perlu saya sampaikan, rumpunnya sama seperti Malaysia, Brunei, itu negara serumpun, Thailand, tapi memiliki perbedaan dalam budaya, maka berbedalah dalam ideologi dan falsafah semuanya. Nah, itu perlu saya sampaikan di sini karena hidup di negara Indonesia harus mematuhi segala peraturan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Dan yang perbedaan antara konstitusi dan UUD, konstitusi adalah hukum dasar yang tidak tertulis maupun tertulis, sementara UUD adalah dokumen tertulis yang berisi ketentuan pokok yang prinsipil mengenai ketatanegaraan dengan proses penyusunan atau perubahan mekanisme yang dilakukan oleh seluruh konstituen. Nah, itu sahabat-sahabat semua, jadi perlu saya sampaikan inilah pentingnya antara negara dan konstitusi. Nah, negara ini, apakah negara ini sama dengan organisasi seperti BEM? Sama, pada dasarnya sama. Negara adalah suatu organisasi di mana sekelompok atau beberapa manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib keselamatan kelompok atau manusia yang ada di dalam lingkungan itu sendiri. Makanya yang tadi saya sampaikan,
setiap organisasi itu pasti mempunyai visi dan misinya. Di negara Republik Indonesia pasti mempunyai visi dan misinya. Cuma perbedaannya adalah BEM itu sendiri tercatat dalam suatu kampus, tapi kalau negara mempunyai pemerintahan yang prinsipil. Nah, ini kita harus memahami bahwa konstitusi dan negara itu saling mendukung, karena negara-negara lain pun mempunyai perbedaan dalam konstitusi itu sendiri. Nah, ini di dalam saya alhamdulillah perkenalkan, saya Lutfi Hakim Wahid, Ketua Himpunan Sekolah Islam dan Madrasah Islam Nusantara ini. Sangat luar biasa, udah diundang sama Ibu Ayu dan bertatap muka dengan sahabat-sahabat mahasiswa Esa Unggul. Kita saling lita'arofu, mari kita isi negara ini dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kemakmuran bangsa, negara, dan rakyatnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan nanti kita akan ketemu lain waktu, kita bisa berbincang-bincang. Kami siap jika diundang dan bertatap muka, apa yang harus kita lakukan, kita siap kerjasama antara Universitas Esa Unggul dan Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara ini. Demikian dari kami sekelumit tentang negara dan konstitusi. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Bapak Lutfi Hakim. Semoga bisa bermanfaat untuk kami semua. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kami, yaitu Bapak Kandidus. Bapak Kandidus, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Nurul. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku Kepala Biro Pengembangan Kerjasama dan Institusi Universitas Esa Unggul, serta Bapak Lutfi Wahid, MM, selaku Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah memberi pemaparan materi kepada kami sebelumnya. Dan selanjutnya izinkanlah saya Gusti, akan menyampaikan materi tentang negara dan konstitusi. Dan tak lupa saya kepada teman-teman mahasiswa yang masih setia sampai saat ini. Terima kasih telah masih menyertai kami di sesi kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Teman-teman melihat adanya dinamika politik dan bagaimana jalannya pemerintahan dalam suatu negara, maka perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi satu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi satu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah diamandemen sebanyak 4 kali. Kemudian selanjutnya apa itu negara konstitusi? Sebelum menuju ke sana, baiknya kita menuju ke pengertian negara terlebih dahulu. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Ini pengertian menurut Supriyatnoko. Kemudian ada lagi yang lebih mendalam pengertian oleh Stephen Crosby. Bangsa terdiri dari hubungan sosial, yaitu norma adat istiadat atau bahasa dan teritorial yang memunculkan kesadaran diri kolektif seiring berjalannya waktu. Bangsa terdiri dari komunitas kekerabatan, di mana individu mengakui dirinya terus berhubungan dengan orang lain. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai satu organisasi utama yang ada dalam suatu wilayah,
karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Lalu kemudian negara itu harus memiliki unsur. Berdirinya sebuah negara itu memiliki unsur-unsur pendirinya. Unsur-unsur dari sebuah negara yang pertama adalah masyarakatnya. Bahwa masyarakat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga negara. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Sebuah negara harus memiliki wilayah teritorial sebagai tempat wilayah atau negara itu berdiri. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pemerintahan daripada sebuah negara. Sebagai pemerintah sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab atas keberlangsungan hidup warga negara. Kemudian unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Suatu negara akan diakui statusnya sebagai sebuah negara itu tentu harus diakui oleh negara lain. Dalam hal ini dia berdiri secara resmi atau legal dan harus diakui oleh dunia. Demikian pengertian tentang negara. Dan selanjutnya kita akan menuju tentang pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau ground dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Kemudian konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan satu, berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, hubungan antara lembaga negara. Yang ketiga, hubungan antar lembaga negara, pemerintah, dan warga negara atau rakyatnya. Yang keempat, adanya jaminan hak atas hak asasi manusia. Yang kelima, hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi, tidak menjamin konstitusi tersebut akan berjalan baik. Kemudian, apa hubungan negara dan konstitusi? Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara yang mengatur keberlangsungan kehidupan bernegara, dan dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, yang selanjutnya kita sebut sebagai konstitusi, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila, di mana melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Lalu bagaimana lahirnya konstitusi di Indonesia? Sebagai negara yang berdasar hukum maksudnya, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang ditetapkan berdasarkan maklumat Gensaiken nomor 23 Mei 2001 59. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Lalu konstitusi di Indonesia itu yaitu konstitusi sebagai hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. Kemudian ada juga konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Lalu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat yang berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang kemudian pada tanggal 5 Juli itu kita kenal dengan Dekret 5 Juli, di mana Undang-Undang Dasar kembali ke Undang-Undang yang sebelumnya itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tanggal 15 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen lagi, berlaku dari tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Jadi terhitung sudah 4 kali diamandemen Undang-Undang Dasar Negara kita. Kenapa Undang-Undang Dasar Negara harus diamandemen? Diamandemen karena satu, Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat yang tadi dipaparkan oleh Pak Lutfi, ya tentu harus mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan yang adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Kemudian yang keempat, menghilangkan kesan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik dan otoriter. Sebab dengan adanya amandemen ini, masa jabatan presiden bisa dibatasi, kekuasaannya juga bisa dibatasi, sistem pemerintahan kita didesentralisasi dan menjadi otonom. Kemudian apa itu amandemen? Amandemen adalah diambil dari bahasa Inggris, yaitu amendment atau amends, artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. Amandemen berarti mengubah to amend, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi atau posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Teman-teman sekalian, demikian pemaparan materi dari kami tentang negara dan konstitusi. Atas perhatian teman-teman semua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kandidus Justinatu atas pemaparan materinya. Mohon maaf atas kekeliruan dan salah teknis dari awal sampai akhir. Sekian untuk pemaparan materi dari narasumber tadi Bapak Lutfi Hakim Walid dan Bapak Kandidus Gustinatu.
Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada MC, Saudara Andi Mugianto. Baik, terima kasih Saudara Nurul dan Bapak Gusti Kandidus Gusti. Terima kasih atas materinya. Kita kasih close guys. Untuk menutup acara kali ini, kita ambil dokumentasi dulu ya guys. Siap guys. 1, 2, 3. Oke guys, ganti gaya. 1, 2, 3. Baik. Mungkin sekian saja dari kami, dari kelompok 4. Mohon maaf atas kekeliruan dan ketidakmaksimalannya dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.